Ini ada nggak ya? Ini sih Mbak. Iya masuk. Oh Justina ya. Iya silakan duduk. Selamat siang Justina. Siang. Iya. Senang deh ketemu kamu hari ini. Coba duduk yang nyaman dulu. Udah duduk yang nyaman. Ini ada minum, nanti kalau misalkan haus kamu boleh minum ya. Iya, terima kasih Mbak. Gimana kabarnya Justina hari ini? Baik sih Mbak. Tapi aku agak canggung sih Mbak hari ini soalnya ini pertama kalinya nih aku beraniin diri buat konseling. Jadi aku nggak tahu nih harus ngomong apa dan gimana. Oke, nggak apa-apa ya Justina. Wajar banget kalau kamu merasa gugup, merasa canggung. Pasti ada rasa-rasa khawatir. Nggak apa-apa, itu normal banget. Ini ruang yang aman dan aku harap ini nyaman juga ya buat kamu. Di sini itu bisa jadi tempat di mana kamu bisa berbagi apa saja tanpa khawatir informasi yang kamu sampaikan bakal tersebar. Aku di sini bakal memastikan bahwa aku bakal mendengarkan dan membantu kamu dalam sesi konseling ini. Gimana? Iya Mbak, mohon diminum ya Mbak. Pasti ya, tenang aja ya. Oh iya, karena tadi kamu bilang kan baru pertama kali konseling, gitu deh. Oke, jadi di sini aku mau nyampein beberapa hal yang perlu kita perhatiin lah dalam ya sesi konseling kita pada siang hari ini. Jadi dalam konseling ini itu akan terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu ada pembukaan, kemudian eksplorasi masalah, intervensi, dan kemudian penutup. Dan harapannya nanti dalam penutup itu Yusina udah merasa lebih baik lagi lah dari yang sekarang Yusina datang ini. Oke, konseling ini juga akan dilakukan dengan durasi 45 menit perkiraannya. Dan juga dalam konseling ini aku mau kasih tahu bahwa ada 2 asas yang paling penting yang perlu kita perhatikan lagi, yang perlu kita terapkan. Itu ada 2, yang pertama keterbukaan, asas keterbukaan, dan yang kedua itu asas kerahasiaan. Pasti ya tanpa aku jelasin kamu udah tahu ya artinya. Di dalam konseling asas keterbukaan ini berfungsi ketika kamu menyampaikan permasalahan itu kamu boleh seterbuka mungkin sama aku di sini. Aku bakal jaga, kita sama-sama menjaga kerahasiaan dalam ruang yang sakral ini gitu. Gimana Justina? Oke, bagus sekali ya. Sekarang boleh aku tahu apa yang sedang kamu rasakan atau kamu pikirkan hari ini? Gimana ya Mbak? Aku sering ngerasa sedih dan kosong sih akhir-akhir ini. Nggak tahu sih Mbak penyebab pastinya itu apa, tapi mungkin karena aku sering kepikiran papa. Yang tanya dari awal, dari aku kecil itu nggak pernah aku rasain. Jadi setiap dengar teman-teman aku cerita tentang ayah mereka, aku jadi ngerasa kayak nggak enak aja, kayak cemburu, tapi aku juga marah. Tapi ya aku juga tahu sih kalau itu emang gak ada gunanya buat aku. Oke Justin, terima kasih ya udah mau berbagi sedikit cerita ini. Oke Justina, aku dengar kamu merasa sedih, merasa kosong, dan mungkin ada perasaan cemburu, marah, atau iri terkait mengenai kehilangan sosok ayah gitu. Maaf ya, kedengarannya itu sangat mempengaruhi suasana hatimu dengan cukup dalam. Oke, baik. Langkah yang sangat bagus sekali kamu mau datang ke sini. Terlebih dalam konseling ini, kita akan menggunakan satu pendekatan yaitu dengan menggunakan teori behavior, yang dimana kita akan fokuskan lagi pada bagaimana peran, perasaan, dan perilaku ini bakal muncul ke depannya. Lalu kita bakal coba untuk ubah secara bertahap, dan kita bakal menggunakan teknik yang namanya itu desensitisasi sistematis untuk membantu kamu merasa lebih tenang lagi saat memikirkan ayah kamu. Dan kita juga bakal gunakan penguatan positif ke depannya, afirmasi yang baik untuk diri kamu, untuk mendukung perilaku kamu yang membantu kamu merasa lebih baik lagi ke depannya. Gimana menurut Justina? Kayaknya sih didengarnya agak menarik ya Mbak. Tapi kalau boleh tahu itu apa ya Mbak?
Oke, desensitisi sistematis tadi ya, oke, agak sulit memang disebutkan. Oke, aku jelaskan ya sedikit. Jadi teknik ini itu dimana kita secara bertahap itu bakal membantu kamu menghadapi hal-hal yang memicu emosi kamu muncul seperti sedih, perasaan kosong, marah, cemburu. Emosi-emosi itu ada picuannya, seperti kenangan tentang apa. Sambil kamu dalam kondisi rileks, kamu bakal membayangkan kembali gitu, kamu bakal throwback lah istilahnya. Kita bakal buat langkah-langkah kecil nih, agar kamu lebih nyaman lagi ke depannya dengan perasaan yang timbul dalam diri kamu. Oke, selain itu juga, kita bakal gunakan penguatan positif. Misalnya, kita apresiasi nih langkah-langkah kecil yang kamu ambil untuk merasa lebih baik lagi. Kalau ada apa-apa dalam proses ini, kamu bisa bilang kapan aja ya. Yustina siap mulai? Oke, aku coba sih Kak, tapi kalau misalnya aku nggak nyaman, boleh berhenti kan Kak? Oh boleh, tentu saja boleh banget. Di sini dalam sesi konseling ini aku berperan sebagai fasilitator aja. Jadi kendali penuh itu ada di kamu. Nanti kalau misalkan kamu gak nyaman, kamu bisa bilang pelan-pelan ke aku. Kita bakal pelan-pelan menerima kembali, memahami kembali perasaan kamu, dan kita cari pendekatan yang lebih sesuai lagi. Kita bakal jalan pelan-pelan aja, sesuai kenyamanan kamu. Oke, Yustina siap untuk mulai? Oke, Sina, tadi kita udah sepakati, kita bakal lanjut ke tahap berikutnya. Yusina ingat nggak kita bakal masuk ke tahap apa? Oh iya, sebelumnya Yusina sadar nggak sih tadi kita udah masuk ke tahap untuk konseling? Iya, tadi kita udah mulai agak masuk ke pembukaan gitu. Iya, betul sekali. Terus tahap selanjutnya Yusina ingat? Aku nggak lupa sih Mbak, di tahap apa. Oke. Kalau Yustina lupa, aku bakal kasih tahu. Kita sekarang bakal masuk ke tahap namanya tahap eksplorasi masalah. Jadi kita bakal gali lebih dalam lagi permasalahan yang Yustina alami ini. Kita bakal mulai nih menerapkan pendekatan yang tadi udah aku kasih tahu dengan pendekatan behavior untuk mengidentifikasi kembali nih pemicu emosi Yustina dengan stimulus dan respon, serta mempersiapkan ada nih namanya, nanti kita bakal masuk ke namanya hierarki kecemasan untuk cari tahu nih gimana penerapan desensitisi sistematis tadi. Oke Yustina, mungkin kita boleh lanjut. Yustina boleh ceritakan lebih lanjut tentang perasaan sedih dan kosong yang Yustina sebutkan tadi. Seperti kapan nih biasanya perasaan sedih dan kosong itu muncul? Misalnya ketika Yustina sedang merasakan sesuatu atau sedang memikirkan sesuatu, begitu, gimana Yustina? Biasanya sih Kak, kalau aku lihat nih teman aku bareng sama ayah mereka, misal pas mereka sesederhana mereka lagi jemput sama ayahnya, dikasih uang saku atau diantar ke sekolah, apa ya, aku langsung inget aja sama papa dan rasanya dada aku kayak kesel gitu Kak. Aku juga suka ngerasa marah sama papa, tapi aku nggak tahu kenapa dan aku nggak tahu penyebabnya. Oke. Kalau ya aku dengar ya, aku mungkin bisa simpulkan ya, pemicunya sering muncul saat kamu melihat seseorang atau orang lain itu dengan ayah mereka begitu, dan memunculkan rasa sesak dan marah akibat rasa kok aku nggak begini ya, kok aku nggak merasakan itu ya, betul Yustina? Mungkin Yustina bisa sadari lebih dalam lagi. Coba Yustina perhatikan tubuh Yustina sekarang. Saat kamu menceritakan ini, di mana kamu merasakan perasaan sesak itu? Di sini sih Kak, kayak di dada aku tuh kayak rasanya sesak aja gitu. Terus rasanya kayak ada yang ngeganjel gitu, bikin apa ya, nafas aku jadi kayak sesak atau enggak jadi kayak merasa pendek gitu nafas. Jadi Yustina sering menghela nafas begitu, benar ya? Oke, terima kasih Yustina sudah membagikan cerita ini. Oke, mungkin kita masuk ke pendekatan ya. Dalam pendekatan behavior ini, kita lihat nih sebagai respon tubuh kamu terhadap pemicu tertentu. Jadi
kamu merasakan cemburu atau marah atau ya perasaan-perasaan sedih itu muncul, kemudian respon tubuh kamu itu merasakan sesak, seperti yang kamu sebutkan di dada tadi ya. Itu tuh seperti kenangan tentang papa atau melihat ayah orang lain muncul nih, kayak ya ampun kok aku nggak gini ya, kok sedih banget ya kayak gini. Nah, benar Justina seperti itu. Iya benar. Oke, untuk mengelola rasa sesak itu, untuk membantu kamu deh mengelola rasa sesak itu, rasa sakit yang ada di dada kamu, kita bakal buat hierarki kecemasan. Itu apa sih hierarki kecemasan? Jadi, itu merupakan daftar situasi nih, dari yang paling ringan sampai yang paling memicu emosi. Jadi dari skalanya seperti 0 sampai ke 100 begitu lah. Tapi sebelum masuk ke situ, kita coba latihan relaksasi ringan dulu deh, agar kamu merasa lebih nyaman lagi. Gimana, Justina mau coba? Boleh sih kak, tapi kalau aku boleh tahu alasannya itu kayak gimana sih kak? Oke, jadi relaksasi itu bisa disebut olah nafas gitu. Teknik pernapasan di dalamnya itu. Jadi kita bakal coba teknik pernapasan dalam untuk membuat tubuh kamu itu lebih rileks. Caranya, aku contohin dulu ya, aku bakal jelasin dulu. Caranya itu tarik nafas dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik misalkan. Terus dihitung 1, 2, 3, 4, ditahan selama 4 detik, lalu hembuskan lagi perlahan melalui mulut selama 6 detik. Nah, mungkin aku bakal pandu ya. Gimana Justina? Iya boleh kak. Oke, kita bakal lakukan teknik ini mungkin sekitar 1-2 menit mungkin. Gimana Justina? Iya boleh kak. Oke, kita coba mulai sekarang ya. Justina bisa ambil nafas sekarang. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, hembuskan perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakukan lagi, Justina hitung dalam hati sendiri, mungkin bisa. Justina boleh sambil memejamkan mata. Oke, ambil nafas, ditahan, dibuang perlahan melalui mulut. Lakukan lagi sampai Justina menemukan titik ketenangan dalam hati. Lakukan lagi. Nanti kalau Justina sudah merasakan tenang, boleh buka mata. Oke. Tarik nafas lagi. Biarkan tubuh kamu sejalan dengan sekitar, dengan waktu, udara, dan segalanya, tanpa memikirkan hal berat dulu. Biarkan rileks dulu. Ini bakal membantu kamu supaya kamu lebih lega lagi. Oke, mungkin sudah boleh buka mata Justina. Gimana rasanya? Lumayan sih kak, rasanya dada aku udah mulai gak sesak lagi sama sesak tadi. Oke, jadi tarik nafas dalam. Tarik nafas yang dalam nih melalui hidung, kemudian ditahan sebentar, lalu dihembuskan perlahan melalui mulut, dan ulangi itu bisa membuat Justina tuh lebih tenang lagi. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, tapi ini beda ya. Sekarang coba Justina fokus nih pada kaki. Coba kencangkan otot kaki, misalkan ini kaki Justina ya. Dikencangkan selama 5 detik, rasakan bahwa kaki Justina ini tegang sekali, kemudian lepaskan. Latihan supaya otot Justina ini terlatih untuk merasakan ketenangan gitu. Sadari bahwa memang tubuh Justina itu hidup, benar-benar hidup. Rasakan aliran darahnya, rasakan detak jantung dalam Justina. Oke, kita mulai ya. Coba otot-ototnya dikencangkan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Rasakan dulu ketegangannya, kemudian lepaskan perlahan. Ya. Lakukan lagi.
1, 2, 3, 4, 5. Rasakan terlebih dahulu, terus lepaskan perlahan. Coba sekarang tangan Justina menggenggam yang sangat keras. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lepaskan perlahan. Lakukan lagi. Nanti tangan Justina ini bakal merasakan seperti ada getaran begitu. Sampai merasakan getaran, rasakan ketegangannya, kemudian lepaskan. Lagi. Rasakan dulu, kemudian lepaskan. Sekarang Justina coba kerutkan apa ini namanya, dahi ya. Oke, kerutkan dahi kayak gini, kemudian rasakan ketegangannya, lepaskan. Lakukan lagi, lepaskan. Oke, sekarang kita mungkin beralihnya, tadi kita sudah melakukan relaksasi pada kaki, pada otot kaki, otot tangan, otot di wajah. Sekarang kita beralih ke bahu. Coba ya, sama seperti tadi, coba Justina rasakan kembali bahwa memang otot Justina itu bekerja. Kencangkan otot bahu Justina. Rasakan, kemudian lepaskan perlahan. Kencangkan lagi. Rasakan, kemudian lepaskan. Masih dalam kondisi hening ini, coba Justina sadari bahwa memang Justina ini berharga. Justina ada di sini, di tempat ini, bersama dengan saya. Kembali Justina sadari bahwa memang Justina berada di lingkungan yang ada sekarang ini. Justina harus sadar bahwa memang Justina hidup di kondisi sekarang. Oke, sudah mulai rileks. Justina bisa perlahan membuka mata. Oke, bagaimana Justina sekarang rasanya? Lumayan Mbak, kalau dada aku rasanya udah nggak lagi, kayak lebih lega aja. Ya. Aku senang banget ya dengar itu Justina. Jadi relaksasi ini bisa kamu praktikkan nih kapan aja saat kamu merasa cemas. Dipraktikkan juga nggak sesulit itu, tanpa aku tuntun juga kamu pasti bisa sendiri. Oke, bagus ya Justina. Itu tanda bahwa tubuhmu sudah mulai rileks. Sekarang, mari nih kita buat hierarki kecemasan. Mungkin kita bisa catat dalam pikiran ya, kita ingat-ingat aja situasi yang terkait dengan papa. Dari yang paling ringan sampai yang paling sulit untuk kamu hadapi. Apa situasi yang paling ringan yang bikin kamu ingat nih sama papa? Mungkin ya kalau misal nih aku lihat foto keluarga lama aku sedih, tapi ya sedihnya itu nggak terlalu parah. Kalau ya Oke, itu yang paling ringan ya. Mungkin itu bisa jadi langkah pertama nih buat kamu. Kemudian naik ke satu tingkat di atasnya. Apa yang lebih sulit dari itu? Kalau yang lebih sulit sih mungkin kalau aku dengar cerita nih dari teman-teman aku, misalnya kita lagi kumpul, kita lagi bareng-bareng, terus banyak dari mereka yang dari keluarga-keluarga semua itu yang cerita di ayah mereka, kayak cerita mereka liburan bareng. Hal kayak gitu bikin aku cemburu sih, bikin aku kayak sedih banget gitu. Oke, berarti kamu mulai paham ya tingkatan-tingkatan yang bikin emosi itu muncul. Itu langkah kedua. Kemudian lanjut nih ke satu tingkat di atasnya lagi. Apa yang paling sulit untuk kamu hadapi Justina ketika mengingat tentang papa? Kalau yang paling sulit menurut aku nih Kak, mungkin kalau aku bayangin sih
papa beneran ada di depan aku, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Aku ngerasa marah, aku ngerasa sedih, dan aku juga bingung, campur aduk gitu Pak. Oke Justina, aku paham banget ya. Terima kasih Justina. Sangat jelas banget kamu jelaskan tadi. Di sini kita bisa simpulkan ya bahwa kita punya 3 hierarki. Dari yang paling ringan itu melihat foto keluarga. Yang kedua, satu tingkat di atasnya itu mendengar cerita teman tentang ayah mereka atau keluarga mereka. Dan yang paling sulit adalah ketika kamu membayangkan papa ada di depan kamu. Oke, kita bakal mulai dari yang paling ringan terlebih dahulu. Dan setiap kali kamu berhasil menghadapi situasi itu dengan tenang, kita bakal sepakat ini, kita akan kasih penguatan positif seperti pujian atau kegiatan yang kamu suka. Misalnya, kalau kamu berhasil latihan relaksasi atau mengganti pikiran negatif menjadi positif, kamu bisa kasih hadiah kecil buat diri kamu. Misalnya, makan coklat atau dengar lagu yang kamu suka. Kamu gimana? Mau coba pilih reward yang mana? Kalau aku sih, aku suka dengerin musik, aku suka apapun yang bermusik, jadi mungkin aku bisa putar playlist favorit aku sih. Oke, bagus banget. Jadi, misalnya setelah kamu berhasil latihan dengan tenang, melakukan praktik tadi dengan tenang, kamu bisa dengar musik favorit kamu sebagai hadiah. Atau makan es krim mungkin, makan coklat. Kita bakal coba langkah itu nanti. Pokoknya nanti Justina bakal terapin nih dari yang pertama yang paling ringan. Justina bakal lihat foto keluarga. Terus Justina bakal rasain sama nggak ya kayak sebelumnya pas aku ngeliat foto keluarga ini. Aku udah jauh lebih tenang apa belum ya? Masuk ke langkah kedua. Tadi ketika kamu dengar cerita tentang ayah atau kamu buka sosmed terus ngeliat teman-teman sama keluarga mereka liburan, kamu bakal merasakan seperti apa? Bakal sama nggak kayak sebelum kamu mengetahui hal ini? Dan ke tahap yang paling sulit tadi, dengan membayangkan papa ada di sini, ada di depan kamu bakal merasakan seperti apa? Kita coba langkah pertama sekarang ya. Bayangkan kamu sedang melihat foto keluarga dan coba lakukan pernapasan dalam seperti tadi sambil membayangkan itu. Aku bakal ada di sini terus untuk mendampingi. Oke, tahap ini kita akhiri di sini. Kita bakal lanjut ke tahap berikutnya, yakni tahap intervensi. Justina, siap ya? Oke, Justina, melalui desensitisasi sistematis ini, kita bakal masuk ke langkah pertama hierarki kecemasan dengan menggunakan relaksasi dan penguatan positif. Sambil kamu bayangkan, kamu melihat foto keluarga nih. Terus kamu lakukan pernafasan dalam seperti tadi. Tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, dan hembuskan 6 detik. Oke, mungkin kamu bisa ceritakan apa yang kamu lihat di foto itu. Oke, mungkin Justina bisa bayangkan ya, Justina sedang melihat foto keluarga, foto lama, sambil bernafas. Sekali 2 kali saja lakukan pernapasan itu, kemudian Justina bisa ceritakan apa yang Justina lihat dalam foto itu, dan apa yang Justina rasakan ketika melihat foto itu. Oke, mulai dari sekarang Justina coba. Aku lihat foto waktu aku ulang tahun keempat. Papa ada di situ, pegang kue. Aku sedih, tapi juga senang karena aku ingat dia pernah ada. Oke, Justina, bagus sekali. Kamu bisa tetap rileks sambil membayangkan itu. Dari skala 0 sampai 10,
Sekarang seberapa kuat rasa sedih? Mungkin 3, nggak terlalu berat, cuma sedikit sesak aja sih. Oke, itu pencapaian yang bagus banget. Kamu mulai berhasil menghadapi langkah pertama dengan tenang. Oke. Untuk penguatan positifnya, aku mau apresiasi nih keberanian kamu. Kamu luar biasa banget. Bisa tetap rileks. Kamu bisa membayangkan hal yang menyakitkan. Kita throwback ke masa lalu, ke masa dimana papa masih ada, tapi justru ada rasa sesak sendiri yang muncul. Karena secara otomatis kamu membandingkan dengan masa sekarang gitu. Sekarang kita coba lagi ke hierarki kecemasan yang kedua, ke langkah berikutnya. Gimana Yustina? Boleh sih Kak, aku mau coba lagi dulu biar lebih terbiasa. Oke, baik. Mari kita ulang lagi ya. Masih sama, belum ke hierarki kecemasan yang kedua ya. Masih yang pertama. Sekarang bayangkan lagi foto keluarga itu kamu pegang sambil lakukan pernafasan dalam seperti tadi. Dan kalau ada perasaan lain yang muncul, ceritakan. Oke? Aku lihat papa senyum di foto itu. Aku ngerasa kayak dia sayang aku waktu itu. Tapi aku juga sedih karena itu cuma kenangan. Oke. Berarti ada gejolak campuran rasa sedih dan senang secara bersamaan. Mungkin aku bisa tanya lagi sekarang, berapa skala sedih yang kamu rasakan? Mungkin 2 sih kan. Aku jauh lebih tenang sekarang. Bagus ya. Oke, bagus ya Yustina. Di sini kamu udah mulai terbiasa, udah menemukan sisi positif. Kamu udah bisa melihat dari sisi lain, nggak diambil dari negatifnya aja. Ya, walaupun tetap ada perasaan sedih yang muncul, tapi itu oke banget, nggak apa-apa. Dan sebagai hadiah, mungkin nanti setelah sesi ini berakhir, kamu bisa mulai dengerin lagu favorit kamu seperti perjanjian kita tadi ya. Sekarang kalau kamu udah siap, mungkin kita bisa coba ke langkah kedua. Mungkin kamu bisa bayangkan bahwa ketika kamu bersama teman-teman, mereka menceritakan tentang keluarga mereka, tentang ayah mereka yang selalu ada mungkin, yang mereka liburan atau berpergian bersama. Yustina siap? Iya, oke siap. Kita lakukan perlahan dengan seperti tadi ya, dengan diiringi dengan pernapasan yang dalam. Oke. Oke, sekarang coba bayangkan temanmu bercerita tentang liburan mereka bersama dengan ayahnya. Sambil lakukan pernapasan dalam dan ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Aku dengar temanku cerita dia diajak ayahnya ke pantai. Aku ngerasa cemburu dan aku agak sesak lagi. Mungkin kalaupun bisa digambarkan, ini udah di skala 5 Kak. Oke, Yustina, itu normal banget. Gak apa-apa, bagus, kamu sudah sangat baik bisa mengenali perasaan itu. Coba terus lakukan lagi pernapasan dalam-dalam. Bayangkan lagi cerita temanmu itu sambil tetap rileks. Tenang, aku ada terus di sini bersama kamu. Rasanya aku masih cemburu sih Kak. Tapi nggak ada sekuat tadi. Mungkin sekarang di skala 4. Gak apa-apa, hebat banget ya Yustina. Kamu udah berhasil menurunkan intensitasnya. Itu tanda
bahwa kamu mulai bisa mengelola emosi ini dengan baik. Kita akan lanjutkan terus latihan ini di sesi berikutnya. Tapi kamu sudah membuat kemajuan besar hari ini. Aku masih ragu, tapi rasanya agak empowering. Kayaknya aku punya kontrol. Oke, bagus banget. Itu langkah yang besar. Dalam teori behavior ini, mengulang pikiran positif seperti ini bisa mengolah pola pikiran lama. Coba, sekarang bayangkan, kamu berhasil melakukan ini di rumah. Kira-kira reward apa yang bakal kamu berikan ke diri kamu? Mungkin aku akan dengerin playlist aku, mungkin lagu-lagu upbeat yang bikin aku semangat sih Kak. Oke, bagus ya. Kita mungkin bisa mulai untuk buat kontrak perilaku yang sederhana nih. Setiap malam, kamu ketika berhasil melakukan latihan relaksasi ini, dengan mengganti pikiran negatif menjadi positif, kamu boleh nikmati playlistmu. Kalau kamu melakukannya selama 3 hari berturut-turut, mungkin kamu bisa tambah reward lain. Misalnya, seperti beli coklat, beli es krim favorit kamu, gimana? Aku suka banget sama es krim sih Kak, jadi aku bakal coba deh nanti. Oke, hebat banget. Aku bakal kasih kamu lembar catatan ya setelah sesi ini. Dan kamu bisa catat kapanpun ketika kamu latihan relaksasi dan ganti pikiran negatif. Ini bakal membantu kamu, membantu kita melihat lagi progresnya. Oke, jadi caranya mencatat, misalkan di hari ini, kamu membayangkan seperti tadi, pikiran negatif yang pertama muncul itu apa, kemudian setelah relaksasi, apakah pikiran itu berubah menjadi positif? Kalau misalkan belum, lakukan lagi. Dan ketika berhasil, kamu tentukan reward apa yang bakal kamu kasih untuk diri kamu sendiri. Justina, setuju? Oke, Justina, udah lama nih, lumayan lama kita melakukan konseling. Kita udah di tahap penutup. Di sini aku bakal bantu kamu untuk merefleksikan kembali proses yang udah kita jalani tadi. Kita rencanakan lagi latihan ke depan dan untuk menutup sesi ini dengan penguatan positif lagi. Kamu udah luar biasa banget hari ini. Kamu berhasil menghadapi 2 langkah dalam hierarki kecemasan dengan sangat baik. Dan kamu juga belajar tentang teknik relaksasi pernapasan tadi ya. Sekarang, apa yang kamu rasakan setelah sesi ini? Aku masih ngerasa sedih sih Kak, tapi kayak udah gak seberat tadi. Aku juga ngerasa bangga sama diri aku sendiri karena bisa cerita dan udah nyoba latihan juga kan tadi. Rasanya apa ya, aku punya cara buat ngatasin perasaan ini sekarang. Itu sebuah kemajuan yang besar banget. Dalam pendekatan behavior ini, setiap langkah menuju perubahan itu suatu kemenangan nih. Kamu udah mulai mengelola emosi kamu dengan baik lagi. Regulasi emosi kamu sudah sangat baik. Untuk kedepannya, kira-kira apa yang ingin kamu coba untuk lakukan? Aku mau coba latihan relaksasi setiap malam sih Kak sebelum aku tidur. Dan mungkin aku akan coba ganti pikiran buruk aku dengan yang kata kakak bilang tadi. Terus juga aku juga mau catatnya di buku biar aku selalu ingat terus. Oke, bagus banget. Progres yang aku kira bisa jadi rencana yang bagus banget buat kamu. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Kalau kamu mau, kita bakal ketemu lagi minggu depan untuk lihat progres kamu ke depannya. Mungkin kita tambah lagi dengan satu hierarki yang terakhir. Tadi kan belum kita coba ya. Karena mungkin bakal berat banget kalau itu kita coba sekarang. Jadi kita alihkan dulu, kamu coba teknik tadi dulu, kita lihat progres kamu ke depan. Kalau udah lebih baik, kita bakal lanjutkan di sesi berikutnya. Gimana menurut kamu? Boleh sih Kak, aku mau banget. Rasanya sekarang aku punya sesuatu yang dikerjain. Terus
udah nggak ngerasa sendirian lagi sih Kak. Oke. Terima kasih ya Kak Sally. Oke, aku senang banget sama-sama ya. Dengan mendampingi kamu, aku merasa kamu itu sangat kuat. Dan aku percaya kamu bisa membangun kebiasaan yang bikin kamu lebih bahagia. Dan nanti kalau misalnya ada apa-apa, sebelum sesi berikutnya, kamu boleh loh hubungin aku. Gimana? Ya oke sih Kak. Makasih banyak ya Kak. Oke, kita tutup ya untuk hari ini. Oke? Oke, hati-hati ya di jalan. Oh iya, sebelum pergi nanti aku kasih catatan dulu ya. Kamu boleh tunggu sebentar. Oke. Oke. Aku tadi udah sempat print catatan aku ya. Ya aku mau ngebacain sedikit catatan aku tentang sesi hari ini. Oke, Justina sudah menunjukkan respon yang positif banget nih terhadap teknik pernapasan dalam desensitisasi sistematis. Berhasil kamu mengurangi intensitas kecemasan pada 2 pemicu ringan dengan melihat foto keluarga dan mendengar lagu tadi. Justina juga sudah antusias dengan penguatan positif melalui reward musik dan es krim. Kemudian hierarki kecemasan telah disusun dan Justina mulai menerima afirmasi positif sebagai alternatif pikiran negatif. Untuk sesi berikutnya, kita bakal fokus pada melanjutkan teknik ini untuk pemicu yang lebih berat, yaitu acara keluarga dan memikirkan kepergian papa atau keberadaan papa yang ada di depan kamu seperti tadi ya. Di sesi berikutnya aku bakal sedikit memantau, sedikit banyak mungkin ya, kontrak perilaku kamu dan memperkuat kebiasaan positif melalui penguatan tambahan. Dan di sini aku bakal mendukung kamu untuk melakukan aktivitas positif lainnya. Misalkan seperti menulis jurnal atau memperkuat kembali pengelolaan emosi tadi. Jadi kita bakal stabilisasi lagi nih emosi kamu. Nah, catatan ini mungkin bisa kamu baca-baca lagi, terus kamu bisa bayangkan lebih dahulu tanpa sesi berikutnya. Sebelum sesi berikutnya kamu bisa lebih tenang lagi. Di situ bisa kelihatan progresnya. Terima kasih ya Kak. Oke, Justina. Hati-hati ya di jalan. Ya Kak. Oke. Oke, Kak. Oke.